Halo guys, welcome back to CBJ Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunboxing serta mereview handphone yang baru saja rilis, yaitu Redmi Note 11 Pro 5G. Sebelum unboxing mungkin kita akan lihat dulu di bagian kotak dari Redmi Note 11 Pro 5G nya. Kalau kita lihat itu di samping kiri dan kanan ada Redmi Note 11 Pro 5G nya ya. Kira-kira untuk luar tampilan boxnya sama seperti generasi sebelumnya. Untuk bagian atas dan bawahnya itu kosong. Nah, untuk bagian belakangnya itu spesifikasi beberapa yang utama dari handphone ini, dimana kameranya itu 108 megapiksel, kemudian didukung dengan 67 watt fast charging, serta memiliki layar itu sudah AMOLED dan didukung juga oleh prosesor Snapdragon 695 dengan CPU-nya octa-core CPU up to 2,2 GHz serta GPU-nya itu Qualcomm Adreno 619. Kemudian varian yang kali ini kita akan bahas yaitu Atlantic Blue dengan varian RAM 8GB serta storage 128GB. Oke, sekarang kita mungkin akan langsung coba unboxing pertama dari Redmi Note 11 Pro 5G ini ya. Ya, ini dia Redmi Note 11 Pro 5G bagian dalamnya, dimana selalu setiap pembelian produk Xiaomi ini kita akan memiliki kartu sambutan dari Alvin C sebagai country directornya Xiaomi ya. Di sini dia memberikan kata sambutan terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selanjutnya di sini kita punya kotak, dimana kotak ini berisikan SIM injector serta casing silikon ya. Nah, untuk SIM injector ini di semua handphone pasti dapat untuk memasang SIM cardnya. Kemudian di sini kalau kita bisa lihat ada buku manual untuk menggunakan Redmi Note 11 Pro 5G ini. Mungkin kita bisa lihat lebih lanjut untuk instruksi yang diberikan oleh Xiaomi untuk Redmi Note 11 Pro 5G ini. Nah, di sini kalau kita bisa lihat itu SIM cardnya itu dual SIM card dengan cara bolak-balik, dan juga ada beberapa penjelasan untuk tombol dari Redmi Note 11 Pro 5G ini. Kemudian di sini kita juga dapat kartu garansi untuk klaim. Jika handphone ini ada permasalahan, kita dapat melakukannya dengan 5 langkah cepat untuk mengklaim garansi kita. Nah, kemudian di sini kita akan coba mulai melihat dari segi silikon case-nya terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat silikon case-nya itu sepertinya merupakan silikon case yang anti crack ya. Jadi bahan materialnya itu cukup keras dan kuat, namun tetap elastis karena namanya kan silikon case. Kemudian di sini kalau kita lihat dari handphonenya, tampilan awalnya seperti ini, memiliki beberapa spek yang sudah ditunjukkan di box, dan tak lupa di belakangnya ada beberapa barcode ya. Kalau pembelian baru selalu kita coba lepaskan dulu. Nah, ini dia untuk Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G yang bervarian warna Atlantic Blue ya. Kalau kita perhatikan bentuk dari pantulannya ini seperti gambar gelombang ombak, karena sesuai dengan namanya ya, Atlantic Blue. Jadi motifnya itu seperti bentuk ombak kalau kita kena pantulan cahaya. Oke, mungkin kita bisa beralih ke bagian charger ya. Di sini kalau kita lihat kita mendapatkan kabel USB serta kepala charger, dimana kabel USB-nya itu kita dapatnya kabel USB Type-C untuk Redmi Note 11 Pro 5G ini. Nah, kemudian untuk chargernya ini dia sudah fast charging dengan 67 watt kapasitasnya ya, seperti yang kita bisa lihat di kepala chargernya, dan sambungan USB pada bagian belakangnya. Oke, mungkin sekian untuk dari bagian charger dan juga fisik dari handphonenya. Kita akan beralih ke dalam handphonenya, dimana di sini kita akan coba dulu untuk setting handphonenya.
Sambil menunggu penyetingan handphone, berikut adalah spesifikasi yang dipromosikan oleh Xiaomi untuk Redmi Note 11 Pro 5G ini. Ya, di sini kita sudah berhasil melakukan penyetingan handphone, dan teman-teman kalau bisa perhatikan layarnya itu sungguh jernih ya. Karena dia sudah menggunakan Super AMOLED dot display dengan DCI P3 White Color Gamut ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi di bagian SIM cardnya itu ada dual SIM card dengan bagian belakang dan depan, jadi top dan bottom dari handphone ini. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah handphone itu terdapat 3 aksesoris ya. Dimana yang pertama itu adanya slot SIM card, kemudian ada colokan untuk kabel USB Type-C-nya, dan juga speaker yang sudah didukung oleh Dolby Atmos. Kemudian jika kita beralih ke samping kirinya itu tidak ada apa-apa ya, polos aja. Selanjutnya kita beralih ke bagian atas handphone, di mana di atas handphone ini terdapat beberapa lubang ya. Pertama itu ada lubang speaker tentunya, jadi dia dual speaker bagian atas dan bawah. Kemudian ada lubang earphone dan juga lubang antena. Kemudian jika kita beralih ke bagian kanan, kita mendapatkan 3 tombol, di mana 3 tombol itu yang pertama berfungsi sebagai tombol on off berserta fingerprint kita di sana, dan juga tombol volume up dan volume down. Nah, di sini kita akan coba beralih ke dalam bagian kamera dari Redmi Note 11 Pro 5G, di mana kameranya itu memanfaatkan sensor Samsung HM2 dengan ukuran sensor sebesar 1/1,52 dengan pixel binding teknologinya itu 9-in-1 dan dual native ISO. Dan teman-teman kalau bisa lihat itu kamera utama dari Redmi Note 11 Pro 5G ini hadir dengan sensor beresolusi 108 megapiksel sehingga bisa menghasilkan warna yang dinamis, berkualitas, dan hasil yang sangat baik bahkan dalam cahaya minim. Di sini kita sudah coba 108 megapiksel mode-nya dan juga normal mode, di mana kita sudah menandakan yang 108 megapiksel mode dan normal mode-nya. Selanjutnya pada Redmi Note 11 Pro 5G ini sudah didukung oleh baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 67 watt yang memungkinkan untuk mengisi ulang baterai hingga 50% dalam waktu 15 menit. Selain itu, teknologi liquid cool hadir pada perangkat Redmi Note 11 Pro 5G ini untuk menjaga suhu di batas yang wajar. Jadi tidak akan ada overheating di dalam handphone ini. Di sini kita akan coba melakukan aktivitas gaming menggunakan Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, sambil menunggu masuk ke dalam game, sedikit informasi di mana dapur pacu utama untuk Redmi Note 11 Pro 5G ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 695 dan juga memiliki RAM-nya itu 8GB dengan storage 128GB UFS 2.2 ya. Namun ada juga opsi RAM 6GB di bawah versi yang ini, dimana versi ini sudah menggunakan RAM 8GB serta memori 128GB. Kemudian Xiaomi di sini juga menyematkan fitur memori extension hingga 3GB. Jadi kita bisa menambahkan kapasitas storage yang terdapat slot micro SD card hingga 1TB ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya, dimana di sini kita akan coba melakukan pengaturan untuk grafik bermain Genshin Impact di Redmi Note 11 Pro 5G ini. Nah, sebelum kita memasuki pengaturan, ada sedikit perihal dulu, dimana layarnya ini sudah menggunakan refresh rate 120Hz dengan sampling rate-nya hingga 360Hz ya. Nah, di sini kita melakukan pengaturannya di medium dengan menggunakan FPS atau frame per second-nya itu 60. Sebelumnya sudah pernah dicoba untuk high dengan FPS 60, namun terjadi sedikit nge-lag. Nah, sekarang kita akan coba dengan medium dengan refresh rate 60Hz ya.
Nah, di sini kita akan relock dulu supaya pengaturan yang tadi dapat tersematkan ke dalam game Genshin Impact kita. Di sini kita sudah menyematkan pengaturan setting untuk grafik yang tadi ya, dimana untuk grafiknya itu medium dengan untuk pengaturan frame per secondnya yaitu 60 ya. Nah, di sini kita akan coba melakukan penyelesaian satu quest ya. Kita akan cek apakah ngeframe dalam melakukan gaming Genshin Impact dengan pengaturan setting layarnya di medium dan juga frame per secondnya di 60 ya. Nah, sampai sini kita bisa lihat untuk settingan layar medium dengan frame per secondnya di 60, Redmi Note 11 Pro 5G ini masih sangat mampu karena kita lihat dari tadi layarnya masih sangat mulus ya, tidak ada sama sekali frame dalam bermain penyelesaian quest ini. Selanjutnya kita akan coba melakukan aktivitas menonton untuk mengetes kualitas layar serta kualitas audio dari handphone ini ya. Oke, mungkin di sini kita akan coba memunculkan audio untuk suara dari YouTube-nya ya. You need a doctor? I am a doctor. I should have died years ago. People all over the world have my disease. Amir, to find a cure, we have to push the boundaries, take the risks. If you're gonna run. Nah, di sini kita bisa melihat dari kualitas gambar dan juga kualitas suara dari handphone ini sudah termasuk baik ya, dimana kualitas suaranya itu sudah sangat tajam meskipun tadi itu terjadi feedback dimana pada saat perekaman suaranya jadi pecah. Namun kalau secara real time suaranya itu udah sangatlah jelas. Kenapa? Karena speakernya sendiri sudah didukung Dolby Atmos. Dan juga untuk kualitas layarnya sendiri sudah sangat tajam. Kalau teman-teman bisa lihat tadi di video perekamannya, layarnya sangatlah jernih. Kenapa? Karena dia juga sudah mendukung layarnya dengan Super AMOLED dot display dan DCI-P3 white color gamut. Dan juga brightness-nya itu 1200 nit ya. Tadi kita udah fullkan. Dan juga layarnya itu cukup besar. Jadi bagi orang yang matanya mungkin ada minus atau plus, bisa lihat lebih jelas karena memiliki ukuran layar 6,67 inci ya. Terakhir, handphone ini sendiri dibanderol dengan harga 4,299 juta rupiah. Dan handphone ini udah ditaruh juga link pembeliannya di link deskripsi, bisa diperiksa. Dan sedikit kesimpulan aja untuk di akhir bahwa handphone ini memiliki kemampuan bersaing di kelasnya dengan harga 4,3 juta rupiah dengan kualitas dan juga spesifikasi yang diberikan sangat mumpuni untuk melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan melakukan aktivitas gaming ya. Sekian dan terima kasih untuk menonton video ini.